Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan dan membahas penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul Implementasi Algoritma Pencarian dan Pengurutan dalam Mata Kuliah Struktur Data menggunakan Python untuk mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan kelas PSIK 23C. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya Rangga Wayu Pratama sebagai moderator. Saya Flairo Dobri Shenipar. Saya Felix Huta Barat. Saya Peter Timothy Huta Barat. Saya Pasca Badi Simanudlang. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital ini, dengan pertumbuhan data yang pesat, pemahaman dan penerapan sebuah algoritma menjadi krusial bagi mahasiswa ilmu komputer sebagai fondasi pemrograman yang efisien. Namun, kesenjangan antara teori di kelas dan praktik nyata seringkali menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mengimplementasikan algoritma pencarian dan pengurutan dalam proyek dunia nyata yang berdampak pada keterampilan individu dan kebutuhan industri akan tenaga kerja yang terampil. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penerapan algoritma tersebut menggunakan Python untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan menjawab tuntutan industri yang terus berkembang. Next. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana cara mahasiswa menerapkan algoritma pencarian atau linear search atau binary search dalam proyek menggunakan Python. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengimplementasikan algoritma pengurutan seperti bubble sort, quick sort, atau merge sort dalam mata kuliah struktur data. Yang ketiga, seberapa efektif dan efisien sebuah algoritma pencarian dan pengurutan yang diterapkan oleh mahasiswa dalam konteks studi kasus yang nyata. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Yang pertama tujuannya itu untuk menganalisis cara mahasiswa menerapkan algoritma pencarian seperti linear search dan binary search dalam proyek berbasis Python. Yang kedua tujuannya untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengimplementasikan algoritma pengurutan, yaitu bubble sort, quick sort, dan merge sort. Yang ketiga untuk menilai efektivitas dan efisiensi algoritma pencarian dan pengurutan yang diterapkan oleh mahasiswa dalam studi kasus nyata. Next. Algoritma pencarian. Algoritma pencarian bertujuan menemukan elemen dalam dataset dengan efisiensi maksimal. Linear search bekerja secara sekuensional dengan kompleksitas ON, sedangkan binary search memanfaatkan metode divide and conquer pada data terurut dengan kompleksitas O logaritma N. Algoritma seperti interpolasi search, exponential search, dan hash-based search terus dikembangkan untuk menangani dataset yang kompleks. Fokus penelitian meliputi adaptabilitas pada struktur data dinamis, efisiensi memori, kemampuan parallel processing, dan ketahanan terhadap variasi distribusi data. Sedangkan algoritma pengurutan berkembang dari metode dasar seperti bubble sort, insertion sort, dan selection sort (ON kuadrat) ke metode lebih efisien seperti quick sort, merge sort, dan heap sort (ON log n). Quick sort unggul dalam performa pada berbagai dataset. Sementara Merckxhot menawarkan stabilitas. Penelitian terkini berfokus pada algoritma hybrid yang adaptif terhadap dataset, memori efisien, mendukung paralelisme, dan meminimalkan overhead komputasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Felix. Nah, selanjutnya nih, Python dalam struktur data dan algoritma. Python adalah bahasa pemrograman multiguna dengan sintaksis yang jelas, struktur standar yang komprehensif, dan didukung komunitas yang besar. Bahasa ini mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk berorientasi objek, imperatif, dan fungsional, serta dilengkapi manajemen memori otomatis. Python sering digunakan untuk scripting, tetapi memiliki aplikasi yang luas, termasuk pengembangan perangkat lunak lintas platform. Melalui pustaka seperti NumPy, Pandas, dan Scikit-learn, Python mempermudah implementasi struktur data dan algoritma kompleks dengan abstraksi tingkat tinggi dan kode yang intuitif. Hasil dan pembahasan penelitian. Program ini kami buat dan kami rancang untuk dapat mengelola data mahasiswa dengan dua fitur utama, yakni pencarian data dan pengurutan data. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Pascal.
Yang pertama ada menu utama, yaitu saat program dijalankan, pengguna diberi pilihan seperti pencarian, pengurutan, dan keluar. Yang kedua ada pencarian. Pengguna bisa mencari data mahasiswa dengan memilih salah satu dari tiga kategori. Yang pertama ada berdasarkan NIM, nama. Yang kedua ada berdasarkan NIM. Dan yang ketiga ada berdasarkan nomor absen. Selanjutnya ada pengurutan. Saat program dijalankan, pengguna diberi pilihan seperti pencarian, pengurutan, dan keluar. Flowchart pada proses sistem menggambarkan secara lengkap tentang alur kerja program untuk mengelola data mahasiswa PSIK 23C. Prosesnya dimulai dari menu utama, di mana pengguna dapat memilih dua opsi utama, seperti pencarian ataupun pengurutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Frero. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang flowchart atau alur sistem kerja program pencarian dan pengurutan kami. Jadi di situ kami kan ada dua fitur, mana pencarian data dan pengurutan data, di mana ini untuk bisa mengelola data mahasiswa. Jadi awal-awal kita mulai program, terus nanti ada tampilan menu utama, ada pencarian, pengurutan atau ya dua itu. Lalu misalnya kita pilih pencarian, nanti kita diminta untuk mengurutkan data seperti berdasarkan nama, berdasarkan NIM, dan juga berdasarkan nomor absen. Habis itu, kalau kita pilih pengurutan akan diminta berdasarkan nama dan juga NIM. Nanti kalau sudah, tampilkan data terurut dan juga tampilkan hasil pencarian dan juga kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya kita langsung ke kodenya. Saya jelaskan sedikit. Next. Jadi pertama itu kita masukin dulu data mahasiswanya. Karena tadi judulnya sesuai lingkupnya, kami memakai data-data dari mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah struktur data di kelas Fisika 23C atau di kelas kami sendiri. Lanjut scroll ke bawah sedikit. Lalu sini kami memakai fungsi def cari berdasarkan nama, for data in, data mahasiswa, if data, so nama, lower, case sensitive, terus kembali lagi ke data. Dan juga ini sama, tinggal mengganti cari berdasarkan NIM. Lalu kami masukkan fungsi juga pencarian berdasarkan nomor absen yang ini akan kita cari. Dan juga lalu memasukkan fungsi untuk mengurutkan berdasarkan NIM. Jadi ini NIM yang dari kecil ke besar dengan memasukkan def urutan besar NIM. Terus return sorted, tuh data key sama dengan lambda x. Baru mengkonversi NIM ke integer. Lalu kita masukkan fungsi untuk mengurutkan berdasarkan nama dari A sampai Z. Tuh. Lalu juga langsung masuk ke fungsi utama mana untuk memilih operasi supaya di mana pengguna bisa memilih pencarian atau pengurutan di mana kita menambahkan while true mana berfungsi untuk menambahkan loop. Agak scroll ke atas sedikit, Lix. Nah, oke. Menambahkan loop untuk kembali ke menu utama. Nanti ada pilihan operasi yang ingin dilakukan. Satu juga pencarian, pengurutan, lalu tekan enter untuk bisa keluar dari program tersebut. Oh, scroll ke bawah. Terus. Ini bisa dilihat ya. Nanti kita lihat di hasil outputnya. Scroll lagi, Lix, ke bawah. Terus. Lagi. Oke. Nah, ini juga tadi kan nanti kita lihat saja di hasil outputnya. Nanti kan diurutkan berdasarkan NIM. Nanti juga diurutkan berdasarkan nama. Lalu di sini kita menambahkan opsi untuk kembali ke menu utama atau keluar dari program. Tekan 0 untuk kembali ke menu utama atau tekan enter untuk keluar. Pilih kembali sama dengan input, masukkan pilihan 0 atau enter gitu. Kita if pilih kembali 0, continue atau kembali ke menu utama. Dan kita langsung saja ke
hasil outputnya yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, seperti yang kita lihat, kalau yang sebelumnya tadi, Lex. Nah, ini output yang nanti tampilan utamanya, di mana kita bisa memilih untuk operasi yang ingin kita lakukan, pencarian atau pengurutan gitu. Seperti tadi yang saya sebut, kalau kita memilih pencarian, terdapat berdasarkan nama, berdasarkan NIM, berdasarkan nomor absen, terus kita pilihan, kita masukkan pilihan kita, misalnya nomor 3, masukkan nomor absen yang ingin dicari, nomor 3 kan. Terus itu nanti ada tertera namanya, sesuai data tadi, Ananda Iria Sakila Sukron, dengan NIM 423125511, dengan nomor absen 3, lalu tekan 0 untuk kembali ke menu utama, atau tekan Enter untuk keluar. Masukkan pilihannya 0, terus lalu kita pilih operasi lagi yang ingin kita lakukan. Terus nanti misalkan kita pilih nomor yang nomor 2. Sini akan masukkan sama nama jumlah mahasiswa 2. Masukkan nama mahasiswa itu Cici misalkannya. Masukkan NIM mahasiswa 98. Masukkan nama mahasiswa Rara. Masukkan NIM mahasiswa 16. Terus nanti kategorinya ada berdasarkan NIM dari kecil ke besar. Coba Lex. Yang mana tadi, Cok? Ini. Berdasarkan NIM dari kecil ke besar nanti, terus atau berdasarkan nama dari A sampai Z, lalu kita masukkan pilihan yang nomor 1 berdasarkan NIM. Nah, nanti data mahasiswa itu terurut berdasarkan NIM dari kecil ke besar. Contoh tadi kita udah masukkan datanya, Rara NIM 16, terus si Cici tadi NIM 98, dan kembali lagi tekan 0 untuk kembali ke menu utama, atau tekan Enter untuk keluar. Nah, jadi sekian dari penjelasan output yang bisa kami jelaskan. Kita akan lanjut ke bagian kesimpulan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwasannya implementasi algoritma pencarian dan pengurutan menggunakan Python dalam mata kuliah struktur data ini memberikan kami pengetahuan baru dengan bahasa pemrograman Python yang memiliki sintaks yang sederhana dan pustaka yang kuat, sehingga menjadi alat yang ideal untuk menjembatani konsep program kami. Program yang kami buat bukan hanya untuk pencarian dan pengurutan data mahasiswa secara efisien, namun juga memperkuat kemampuan teknis mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah komputasional. Sekian dari presentasi kami kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dan pembahasan kami tentang penelitian yang kami lakukan yang berjudul Implementasi Algoritma Pencarian dan Pengurutan dalam Mata Kuliah Struktur Data menggunakan Python untuk mahasiswa aktif Universitas Negeri Medan kelas PSIK 23C. Bila kami ada salah kata maupun tindakan, kami mohon maaf. Lebih dan kurang kami mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.